channel YouTube Rahmat Heldi HS. Pada kesempatan kali ini channel YouTube Rahmat Heldi HS akan membahas tentang hasil daripada kegiatan Anda mengikuti seri modul belajar mandiri. Nah, ketika Anda sudah selesai mengikuti kegiatan seri modul belajar mandiri tadi, maka Anda akan diajak untuk mengikuti tryout, ya. Akan mengikuti tryout. Seperti apa hasil daripada kegiatan belajar mandiri dan soal-soal apa saja yang nanti akan dibahas dalam tryout nanti. Hayu, jangan lupa berikan subscribe Anda kepada saya dan jangan lupa juga untuk like, komen ya. Like dan komen, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe karena subscribe itu gratis ya. Saya akan terus membahas tentang hal-hal berkaitan dengan tes CPNS dan P3K di tahun 2021. Ayo silakan subscribe. Nah, baik kawan-kawan, saya akan mencoba lanjut menjelaskan tentang berkaitan dengan perjuangan Anda, kita semua untuk mencapai lulus di CPNS atau P3K tahun 2021. Baik, ketika Anda sudah menyelesaikan semua modul-modul pembelajaran mandiri itu, maka kalau Anda sudah selesai, Anda akan Anda akan disuguhkan dengan tryout nasional ke-2 P3K Guru 2021. Formatnya ini sudah dari tadi sudah saya tampilkan ya kawan-kawan ya, ini formatnya. Nah, hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah apa saja yang ada di dalam soal ujian nanti. Berikut berapa besaran passing grade yang nanti dipakai oleh pemerintah. Nah, saya akan coba bahas di sini kawan-kawan ya. Tryout nasional kedua P3K Guru 2001. Berikut ini adalah soal tryout nasional kedua yang berjumlah 150 butir soal. Jadi soalnya itu nanti ada 150 butir soal kawan-kawan yang dibagi beberapa berikut ini ya. Coba kawan-kawan lihat ya. Siap-siap nih kawan-kawan nih. Nah, ini dia. Pertama adalah soal kompetensi teknis 50 butir soal dengan passing grade 65%. Tuh. Siap-siap kawan-kawan semua bahwa kita nanti akan diberikan soal kompetensi teknis 50 butir soal. Passing grade-nya 65%. Nah, soal teknis itu seperti apa? Kan mungkin sudah pada lupa lagi ya. Ini saya akan berikan contoh tentang soal kompetensi teknis kawan-kawan ya. Nah, kita di sini soal kompetensi teknis itu seperti apa kawan-kawan? Nih kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan ya. Oke ya. Waduh, ini kayaknya enggak kena ini ya. Oke kawan-kawan, kita kembalikan dulu biar ini kena ya. Aduh, sebentar kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita langsung ke sini saja ya biar kena ini ya. Sebentar, ini kena enggak? Oke kawan-kawan ya, mohon maaf ini ada kesalahan teknis ya. Contoh soal kompetensi teknis kawan-kawan. 1. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut. Kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal kompetensi teknis kawan-kawan ya. Jawabannya adalah B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan ya. Seperti ini contohnya kawan-kawan, silakan tinggal dibaca. Yang kedua, kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimum. Hasil belajar peserta didik dinamakan. Nah, jawabannya adalah kriteria ketuntasan minimal KKM. Nah,
Ini kawan-kawan contoh soal kompetensi teknis ya kawan-kawan ya. Baik, kita kembali lagi ke yang kedua kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan. Yang kedua kawan-kawan, nanti kawan-kawan itu akan diberikan soal tentang kompetensi sekolatis nih kawan-kawan ya. Soal kompetensi bakat sekolatis. Nah, berapa butir soal? Yaitu 40 butir soal. Passing rate-nya 58% kawan-kawan. Kawan-kawan harus siap ini ya. Seperti apa kawan-kawan kompetensi bakat sekolatis 40 butir soal dengan passing rate 58% ini? Ini soalnya kawan-kawan, saya ingatkan kembali kalau kawan-kawan itu lupa ya. Nah, soal bakat sekolatis ini kawan-kawan. Ntar saya rapikan dulu biar kawan-kawan semuanya bisa melihat ya. Coba kita perkecil dulu kawan-kawan biar masuk. Aduh, kekecilan. Nah, segini mudah-mudahan kelihatan ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kelihatan kawan-kawan. Ntar saya tarik dulu. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Kawan-kawan, ini contoh soal bakat sekolatis ya atau penalaran. Nih kawan-kawan contohnya ya. 1. Agus berangkat dari kota J pukul 00 dan sampai kota Y jam 12.30. Dia istirahat di kota X selama 30 menit untuk makan. Jika Agus mengendarai motor 30 km per jam, berapa jarak kota J dan kota Y? Nah, singkat saja ini kawan-kawan jawabannya adalah 180 km. A jawabannya kawan-kawan ya. Ini sudah saya tandai merah ini ya. Nah, ini biasanya di soal ini banyak yang tidak lulus karena di sini banyak soal hitung-hitungan ya. Contoh satu lagi kawan-kawan untuk mengingatkan kawan-kawan ya. Seekor ikan panjang kepalanya 10 cm. Ini nomor 2 nih kawan-kawan ya. Panjang ekornya sama dengan panjang kepala ditambah setengah panjang tubuh. Panjang tubuh sama dengan panjang kepala ditambah panjang ekor. Berapa panjang ikan seluruhnya? Aduh, pusing sekali kawan-kawan. Tetapi harus yakin ya, kita langsung saja jawabannya adalah C kawan-kawan ya. Ini jawabannya kawan-kawan. Nah, itu adalah contoh bakat skolastik. Di contoh soal ini umumnya atau biasanya banyak yang tidak lulus ya. Karena soal penalaran, kemudian juga sedikit ada hitung-hitungan dan juga lain-lain ya. Mohon dipersiapkan kawan-kawan ya. Ini adalah contoh soal bakat skolastik. Nah, kawan-kawan, kita lanjut ke soal tryout atau soal yang nanti akan muncul di tes CPNS atau P3K. Yang ketiga adalah kompetensi manajerial. Kawan-kawan, nanti akan ada soal kompetensi manajerial. Kita luruskan lagi kawan-kawan, sini ya. Nah, soal kompetensi manajerial ini kawan-kawan ya. Ini soal kompetensi manajerial ini 30 butir soal dengan passing rate 73% kawan-kawan ya. Tuh, 73%. Nah, saya akan coba seperti apa contoh soal kompetensi manajerial ini kawan-kawan. Nah, ini adalah contoh soal kompetensi manajerial kawan-kawan. Ya, sedikit kita nanti besarkan agar kawan-kawan terbaca dan bisa paham. Ya, ini dia soalnya. Sebentar. Kompetensi manajerial ya. Oke kawan-kawan. Ini contoh soal kompetensi manajerial. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Jawabannya di sini adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nah, ini kompetensi manajerial. Ini di sini kompetensi ada manajerial ya, kepemimpinan yang mengatur ya. Lalu contoh yang kedua kawan-kawan, ini contoh soal kompetensi manajerial. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan dalam kurung tamu rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda.
Langsung saja jawabannya adalah saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jawabannya adalah B. Ini adalah contoh soal kompetensi manajerial. Tentu saja banyak contoh-contoh yang lain kawan-kawan. Karena di sini terbatas maka tidak saya tampilkan semuanya ya. Yang penting Anda semua ingat tahu contoh-contoh ini sehingga kemudian dipersiapkan dari sekarang ya. Baik, kita kembali lagi kawan-kawan. Ada soal apa saja? Kita masuk kepada soal kompetensi yang keempat kawan-kawan ya. Soal kompetensi yang keempat itu kawan-kawan membahas tentang kompetensi, nih saya garis ya, kompetensi sosiokultural. Berapa? 20 butir soal dengan passing grade 75%. Yang keempat, nanti kita akan berhadapan dengan soal kompetensi sosiokultural. Sebanyak 20 butir soal harus mencapai passing rate 75%. Kalau tidak, maka Anda tidak lulus. Ya, seperti apa soal kompetensi sosiokultural itu, kawan-kawan? Nah, coba. Nah, ini soal daripada contoh soal sosiokultural, kawan-kawan ya. Mudah-mudahan terbaca oleh kawan-kawan semua. Ini soalnya ya. 1. Yang dimaksud dengan pembangunan nasional yaitu, tuh soalnya tuh ya. A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan untuk sebuah negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawabannya adalah D kawan-kawan ya. Pembangunan yang berbudaya ya. Itu contoh sosiokultural soalnya ya. Yang kedua, kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang nomor 3, Undang-Undang nomor 36 tahun 1999, B. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, C. Undang-Undang 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Jawabannya adalah C kawan-kawan ya. Ini adalah contoh soal sosiokultural kawan-kawan. Harus ingat, contohnya harus diingat ya. Kalau nggak diingat nanti kawan-kawan kebingungan. Dan yang terakhir kawan-kawan, ini ada soal wawancara. Soal wawancara ini nilainya 70%. Wawancara itu ada 10 butir soal ya. Passing grade-nya 70%. Nah, di soal wawancara ini di YouTube Rahmat LDHS juga sudah disiapkan. Ada wawancara beserta dengan jawabannya. Silakan dibuka di channel YouTube Rahmat LDHS. Kemudian Anda nanti belajar di sana ya. Nah, ini dia kawan-kawan. Sorry, belum saya luruskan. Ini soal wawancara kawan-kawan ya. Tuh ya. Soal wawancara ini ada 10 butir soal pertanyaan. Teknik-teknik wawancaranya juga sudah saya siapkan di sana ya. Nah, coba kita lihat di sini di soal wawancara ini adakah link yang saya siapkan. Nah, ini kawan-kawan ya. Terakhir soal tes wawancara 10 pertanyaan, kawan-kawan wajib Anda tonton. Ini link 10 menit lulus tes wawancara CPNS atau P3K 2021 ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan semua, itu adalah hasil daripada perjuangan kita untuk bagaimana bisa lulus tes CPNS dan P3K. Semua data yang saya ambil ini adalah hasil dari seri belajar mandiri yang sudah pada selesai mengikuti belajar mandiri. Sehingga kemudian mereka tinggal mengikuti tryout-nya saja kawan-kawan. Tinggal mengikuti tryout-nya saja, tetapi isi daripada tryout atau ujian yang nanti akan dimunculkan itu adalah tadi yang sudah saya sebutkan ya. Berikut dengan nama yang diujikan ada kompetensi teknis, bakat sekolatis, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan. Masing-masing memiliki grade-nya masing-masing ya. Ada yang 65%, ada yang 58, 73, 75 sampai 70%. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rahmat LDHS. Terima kasih atas kesempatan Anda mengikuti di channel YouTube ini. Semoga semuanya sukses dan lulus, dan Anda mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.